Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Ahlul Jannah TV. Baik teman-teman semuanya, sahabat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas pertanyaan yang sudah diajukan oleh viewers kita, tepatnya ada di kolom komentar di YouTube di konten sebelumnya ya teman-teman. Tepatnya tentang bagaimana cara bersuci. Ya, cara mensucikan diri. Karena di Islam itu kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita disarankan untuk mensucikan diri, baik dari sisi wudhu atau mandi besar dan semacamnya. Nanti kita akan bahas itu semuanya. Dan luar biasanya kita diberikan selalu keberkahan. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber utama Ahlul Jannah TV, Bapak Ustadz Kusairi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam, selamat malam juga, dan juga kepada para pemirsa hadirin. Baik teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan membahas detail tentang cara bersuci ya, yang sudah nanti direkomendasi oleh beliau nanti bagaimana cara bersuci dengan cara yang benar. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari viewers kita ya di kolom komentar yang bertanya di konten sebelumnya tentang cara berwudu, Pak Ustadz. Nah, kalau kita bicarakan wudu itu kan konteksnya seperti ini, Pak Ustadz. Fenomena yang terjadi di luaran sana kadang membuat kita kebingungan, Pak Ustadz, dalam cara berwudu. Bukan dalam artian kita tidak tahu berwudu, Pak Ustadz. Jadi kata viewers kita yang bertanya itu, kita sudah punya patokan cara berwudu. Cuman ketika kita ada di luar, melihat cara orang lain itu kok berbeda-beda. Nah begitu katanya Pak Ustadz. Salah satunya yang kita tahu berwudu itu setelah membersihkan ini saya membersihkan telinga. Kok ada yang tidak membersihkan telinga? Nah ini yang benar yang mana? Nah jadi mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan secara detail itu Pak Ustadz. Terima kasih. Seperti yang sudah ditanyakan oleh dari para pemirsa, mungkin kalau kita beristindat dan mempunyai standar hukum dalam kitab yang kita hidup di negara kita sendiri, yaitu pakai dengan hukum ala madhab Syafi'i. Masalahnya seperti yang barusan dikatakan oleh Mas Eki sendiri, bahwa wudhu itu ada bermacam versi. Sebenarnya tujuannya itu sama, kan seperti itu. Cuman bagaimana aturan-aturan ala madhab Syafi'i, bagaimana aturan ala madhabil Maliki, atau dengan bagaimana aturan ala madhabil Arba'ah, Abu Hanifah, Hambali, kan nantinya seperti itu. Kalau nanti saya jelaskan dengan kesemuanya madhab yang 4, kita akan kehabisan waktu. Bukan tidak ada waktunya, kehabisan waktunya. Masalahnya di situ. Nah, kita akan berbicara madhab Syafi'i, aturan-aturan wudhu sendiri, secara hukum sunnah dan secara hukum wajibnya, dan secara hukum sah dan secara hukum syaratnya, itu bagaimana? Kan nanti kan seperti itu. Tentunya kita akan berbicara madhab Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i, seperti yang dipertanyakan barusan, wudhu membasuh telinga itu tidak termasuk hukum wajib dan tidak termasuk hukum masalah batal dan tidaknya wudhunya. Tidak mengesahkan kepada wudhunya dan tidak membatalkan kepada wudhunya soal dikerjakan atau tidak. Jadi kan jelasnya ke sana. Berarti apa? Ini termasuk hukum sunnah. Sunnah itu ya dikerjakan kita dapat pahala, tidak dikerjakan ya sudah, tidak dapat apa-apa. Istilahnya itu dapat dispensasi, bonus dari segi pekerjaan itu sendiri. Kalau itu berbicara wudhu. Wudhu ala madhab kita yang kita anut, madhab Syafi'i, yang pertama yaitu tangan. Cuman aturan-aturan kalau berbicara masalah aturan tangan yang benar, maaf saja, afwan, yang benar sebenarnya kalau memang pakai bahasa di kita itu pakai apa? Air yang dengan pakai gayung, itu aslinya bukan dari bawah ke atas. Jadi kalau ada di jeding kita itu bukan aslinya bukan dari gini. Aslinya dari atas dulu ke bawah. Ini sebenarnya aturan wudhu yang caranya gini kan Pak Ustadz ya? Dari atas dulu ke bawah. Dan ini bentuknya dapat aturan seperti ini sudah masuk hukum sunnah. Berbicara sunnah saja itu sudah termasuk sunnah seperti itu. Karena beliau baginda Nabi Azan Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau juga mengerjakannya seperti itu. Ini aturannya. Sebegitu juga mengacu masalah kaki. Jadi bukan dari bawah dulu, umpama ini kaki, tetap dari atas dulu yang pasnya sebenarnya. Aturannya seperti itu. Ini kalau aturan-aturan wudhu dengan secara yang ditetapkan oleh beliau baginda Nabi, apa yang anggota kita yang harus diwudhu, harus yang dibasuh. Kalau mandi beda lagi. Ini kan bedanya aturan masalah wudhu dengan mandi. Betul. Kalau urusannya mandi besar karena kita mau pakai ya jangan dari atas dulu. Justru sebaliknya itu dari bawah. Ini aturannya. Cara mandi besar. Cara mandi kita mandi air besar, jangan dari atas dulu. Justru kita memandinya ini memang dari bawah. Kalau mandinya itu dari bawah, kita membasuhnya ini.
Jadi bukan dari atas. Umpama, maaf saja, saya mandi. Kalau memang mandinya ini anggota tubuh kita dari atas kita berdiri, ya dari bawah dulu kita membasuhnya. Dari kaki kayak dengkul, naik ke atas, ke perut, kemudian sampai ke atas lagi, sampai kepala. Jadi jangan langsung dari atas. Sebentar, kalau manual. boleh kita lihat runtutan tersebut kok kayaknya agak sulit ya Pak Ustadz. Maksudnya kita basuh dulu kaki, Ya. setelah itu Terus ke atas, anggota badan ke Ya. sini, kemudian sampai ke atas lagi, baru itu kepala. Jadi jangan langsung ke atas. Karena dalam sebuah kitab yang pernah diterapkan oleh Madhabul Arba'ah, maaf, bukan di madhab, yang pernah diterapkan dalam sebuah kitab itu ada yang dalam kitab yang itu dalam kitab Ittihafus Sada, Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu, di situ ada penjelasannya. Itu mandi seperti itu punya aturan karena itu menentukan kepada diri kita sehat dan tidaknya. Aturan mandi seperti itu sudah yang akan terjadi. Ini yang mungkin yang akan menjadi hukum dan akan menjadi pedoman kepada kita dan pegangan kepada kita dalam masalah urusan mandi dan wudhunya. berarti cuman itu tidak menentukan sah tidaknya ya Pak Ustadz ya? Tidak Itu menentukan sunnah sah cuman dan ya? tidaknya dan tidak menentukan batal dan tidaknya. Berarti sunnah ya, Sunnah, disunnahkan begitu ya hukumnya Pak Ustadz? memang sunnah. Kalau berbicara hukum itu memang hukumnya sunnah. Nah kembali ke wudhu Pak Ustadz. Ya. Tadi ada sunnahnya membasuh telinga kan hukumnya sunnah Pak Ustadz. Ya. Berarti kan kalau ada sunnah ada wajib. Nah, berarti kalau hal-hal yang wajib itu tidak kita kerjakan itu akan membatalkan wudhu kita. Artinya wudhu kita tidak sah begitu. Tidak Pak sah. Ustadz? Ya. Nah, kalau wudhu kita tidak sah, otomatis kalau kita sholat pun juga. Ya sudah tidak sah. Nah, berarti Karena kan wudhu penting dong Pak Ustadz wudhu ini. Lah, ya. Ya kan? Kalau Jadi, bicara itu. kalau kita bicara yang wajib-wajib dulu Pak Ustadz. Kalau yang wajib-wajib dulu gerakan itu mungkin Pak Ustadz bisa praktekkan dimulai dari mana saja yang wajib itu Pak Ustadz wudhu itu. Hukum yang wajib dan yang kita pernah ketahui dalam versi-versi dalam madhab kita bermadhab ala madhab Syafi'i bahwa pertama kali kita membasuh muka. Maaf, kalau memang perlu diterangkan rahasia ini, saya bisa menjelaskan kenapa kok muka, kemudian tangan, kenapa kok tangan, kemudian sebagian kepala, itu kenapa kok harus sebagian kepala, kemudian kaki. Pertama, kalau dalam agama madhab Syafi'i itu yang jelas yang harus dibasuh pertama kali muka, kemudian tangan, ini yang nomor 2. Setelah itu setelah tangan ba'dir ra'si. Kalau telinga tidak masuk anggota wajib, hanya sekedar hukum sunnah dan tidak akan membatalkan dan tidak akan mengesahkan kepada wudhunya andai kita ditinggal antara kita itu dikerjakan. Jadi tidak membatalkan, tidak mengesahkan, bebas-bebas saja, hanya hukum sunnah. Setelah itu kaki, ini yang menjadi ukuran. Wajah, Tangan lengan, sampai ya. dengkul, Ya, di sini Pak Ustadz ya. sampai dengkul. Di sini Pak Ustadz. Lah, Kadang kalau kan berbicara, nah ini yang menjadi maaf. Kalau yang dimaksud membasuh muka dengan pertanyaan yang diinginkan itu adalah membasuh ba'dir ra'si, bukan di sini sebenarnya. Tapi yang sekiranya masuk anggota manabitis sya'ri ala ra'si. Tempat keluarnya rambut kepada kepala. Jadi kalau yang membasuh di sini ya tidak sah. Tidak masuk anggota. Harusnya rambut yang kita basuh. Afwan, maaf saja mungkin seperti ini. Jadi harus membasuhnya di sini. Paling tidak harus menyentuh rambut. Meskipun 1, 2, 3 helai Pak Meskipun Ustadz. hanya 1-2 helai rambut, yang penting kita menyentuh. Tapi kembali lagi itu masuk sunnah apa wajib Pak Ustadz? Wajib. Kalau itu hukum ala ba'dir ra'si itu masuk hukum wajib ala madhab Syafi'i. Kita berbicara madhabnya Syafi'i saja. Kalau pindah madhab yang lain itu tidak masuk nantinya. Oke, pertama wajah, Iya. lengan dari sini Pak Ustadz ya. Iya. Kemudian lanjut. Lanjut kepada sebagian kepala, termasuk kepala di sini mengambil rambut. Jika rambutnya itu memang rambutnya tidak panjang, Betul. Kalau panjang kayak rambut sampai ke sini, rambutnya sampai lewat dari sini, maka itu memang harus nyampe di antara, pokoknya harus di antara kepala ini. Rambut itu yang harus kita bahas. Lewat dari ini sudah termasuk tidak masuk kepada sahnya wudhunya. Jadi harus antara ini. Gitu. Berarti kembali lagi kalau telinga itu sudah pilihan ya Pak Ustadz. Yang mau Telinga. dikerjakan silakan, dan dikerjakan juga Monggo, silakan. dipersilahkan. Sah dan tidaknya tidak akan menjadi hukum syarat. Dan perlu saya ingatkan, wudhu itu bukan masalah hukum wajib. Mengerjakan wudhu untuk mengerjakan sholat bukan hukum wajib. Karena wudhu adalah merupakan syarat. Syarat. Syarat dari semua pekerjaan yang mau kita kerjakan dengan perkara wajib. Kayak duhu, sholat, kayak membaca Al-Quran. Itu kan merupakan syarat kita harus suci. Jadi tidak dianggap wajib itu mengerjakan wudhu itu. Tapi syaratnya harus suci. Kalau syaratnya harus suci, berarti kalau kita sudah punya wudhu, tidak wudhu lagi, tidak jadi masalah. Kan gitu kan? Betul. Ini yang menjadi penjelasannya hukum. Baik, terus berikutnya antara keseimbangan pekerjaan dengan niat Pak Ustadz di saat wudhu. Ya.
Nah, apakah bisa diringkas niat tersebut atau seperti apa Ustadz caranya itu? Gini ya, kalau kita berbicara niat, karena niat itu ada dua, ada yang disebut azam, ada yang disebut dengan niat. Niat itu sendiri muktaronan bifi'lih, harus bersamaan dengan pekerjaan di waktu awalnya. Jadi kita niat itu muktaronan bifi'lih. Kalau azam itu bukan niat, jadi tujuan. Contoh yang disebut azam, kita puasa. Saya mau puasa besok, itu bukan ya caranya bentuknya niat, tapi tujuannya itu bukan niat, tapi disebut azam. Makanya kita puasa, besok yang akan kita kerjakan. Betul. Gitu kan, namanya azam. Kalau berbicara niat, maka niat itu harus muktaronan bifi'lih, bersamaan dengan pekerjaan pada waktu niatnya. Nah, kalau niat itu memang harus dikerjakan, ya harus di awalnya. Dan harus dengan niat itu masalah wudhu cukup dengan niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas besar. Fardu, selesai sudah. Kalau untuk mandi besar? Iya, kalau mandi besar. Saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu, selesai sudah. Tidak usah mengatakan lillah, itu tidak apa-apa. Mengatakan karena Allah udah jadi masalah. Tidak mengatakan karena Allah. Yang penting bareng pas kita saat mencuci wajah kita, Pak Ustadz, iya. ya? Dalam waktu pekerjaan di situ bersamaan itu muktaronan bifi'lih. Di situ. Kalau tidak bersamaan dengan bifi'lih, maka batal wudhunya. Nah, terus ada pertanyaan. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau saya itu niat dengan berbarengan nawaitul wudhu ali raf'i hadasil asghari dengan bahasa seperti itu, apa dianggap niat? Lihat dulu orangnya, takalamnya orang, berbicaranya orang itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Kalau memang sudah bahasa Arab, ya buat apa lagi diniat? Wong itu sudah dengan lafadznya dan hatinya juga terucap, ya sudah, niat itu sudah. Gitu yang dimaksud dalam masalah niat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Itu ya teman-teman viewers yang sudah bertanya di kolom komentar sudah terjawab ya. Maaf selambat kita membalasnya karena kita mau membahas tentang bab wudhu ini sudah menumpuk permintaan dari viewers untuk bahas konten-konten yang kita bahas kemarin ya Pak Ustadz ya. Selawat tentang juga bab kematian ya. Yang insya Allah nanti teman-teman akan segera muncul ya di beranda teman-teman semuanya. Terus sekarang kembali lagi Pak Ustadz, ini pertanyaan dari teman-teman juga coba tentang bab cara bersuci. Iya. Nah, setelah kita mempunyai wudhu, ya, setelah kita punya wudhu, di sini juga yang banyak berbeda pemahaman di lapangan Pak Ustadz. Kan posisi kita sudah suci nih. Iya. Nah, ada yang mengatakan kita bersentuhan dengan istri itu batal. Ada juga yang mengatakan tidak batal, karena dia sudah sudah ada ikatan sama kita. Nah, yang benar seperti apa Pak Ustadz? Kalau berbicara hukum, kita menyentuh dengan istri atau menyentuh orang lain, batal apa tidak? Jawabannya tinggal dua. Jawabannya ada dua, bisa batal, bisa tidak. Menyentuh perempuan, bukan hanya istri, menyentuh perempuan lain bisa batal, bisa tidak. Terserah pada waktu penyentuhannya. Kalau menyentuhnya tanpa adanya hail, tanpa adanya penghalang, tanpa adanya yang bisa menghalang-halangi antara kulit, tidak disebut mubasyarah, tidak langsung persentuhannya, maka wudhunya atau kita suci tetap tidak batal wudhunya. Tapi kalau nyentuhnya langsung dengan bertemunya kulit, maka itu wudhunya batal. Yang mengatakan tidak batal, madhab. Mungkin orang itu pernah mengatakan Kanjeng Nabi pernah menyentuh. Pernah ada sebuah cerita. Betul. Sayyidah Aisyah, waktu beliau menyentuh Kanjeng Nabi ditanyakan bila hailin. Pertanyaannya seperti itu. Dalam mustalahul hadis, hadis yang pernah diceritakan pernah Kanjeng Nabi menyentuh istrinya dan dianggap wudhunya tidak batal. Pernah ada hadis seperti itu. Betul apa tidak? Yang diteliti oleh beberapa madhab ulama Syafi'i, kemudian ala madhabil muhaddisin, pendapat ulama muhaddis, persentuhan Kanjeng Nabi kepada istrinya pada saat itu adalah pakai hail. Berarti ada penghalang. Ada penghalang ya Pak Ustadz ya? Iya. Entah apa, di situ yang dimaksud tidak dianggap batal wudhunya. Kalau dampak halang-halang langsung bersentuh, yang jelas wudhunya batal. Gitu yang terjadi. Terkecuali orang lain tersebut yang satu darah Pak Ustadz. Yang satu darah memang atau itu misalkan ponakan, atau anak di antara laki dan perempuannya, atau ibu seperti itu. Tidak batal ya Pak Ustadz? Tidak batal di situ masalah hukum-hukum, masalah persentuhannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terus ini juga berikutnya Pak Ustadz yang sudah masuk di Instagram kita, ada teman-teman yang bertanya, mungkin ini juga sering dialami para sahabat-sahabat kita yang sudah berkeluarga Pak Ustadz. Iya. Jadi kan kalau orang berkeluarga itu kan, ya mohon maaf, ya kan, jadi namanya nafkah batin ya Pak Ustadz, ya, misalkan berhubungan suami istri. Nah, yang sering terjadi itu Pak Ustadz yang ditanyakan viewers kita ini, ketika kita sudah berhubungan dengan istri, otomatis kan kita sedang
junub ya Pak Ustadz Ya, hadas. Hadas besar. Heeh. Nah, kemudian ketika kita mau sholat subuh, posisi dingin. Ah, Nah, posisi dingin, ada nggak toleransi kita bisa sholat subuh, terus tanpa harus mandi seluruh badan gitu Pak Ustadz? Seperti Terima itu. kasih. Ada keringanan nggak di Islam seperti itu Pak Ustadz? Pertanyaannya. pertanyaannya sekarang begini. Andai kita mandi, saya tidak mau jawab dulu. Andai kita mandi, adakah enggak toleransi kita mandi itu seandainya tidak mandi? Ada apa enggak mandi? Nggak ada. Ya sudah. Ini sebelumnya saya tanya, sebelum saya jawab, kan tidak ada kan toleransinya seperti itu. Berarti kalau memang tidak ada rasa toleransi, tetap bagaimanapun juga bahasa dalam Al-Quran paling tidak kita pakai pegangan dulu, jangan pakai pegangan sholat dulu lah. Kalau sholat itu masalah tuhurun kan masalahnya. La yamassuhu ilal mutahhar itu mungkin dijadikan pegangan. Janganlah sekali-kali kamu itu menghadap kepada Allah dalam posisi yang tidak suci. Kok ada toleransi? Pertanyaannya, ada apa enggak kita toleransi mandi atau tidak? Kan tidak ada. Berarti sama dengan itu. Ya hukumnya tidak ada. Tidak ada dalam hukum. Saya pernah membaca dalam sebuah kitabnya sendiri, bahkan ayat sendiri sudah menentukan. Di situ pun bagaimanapun juga itu tidak ada hukum toleransi untuk menentukan orang yang mau mandi dengan mandi sebagian kayak apa ini nyatok karena posisi dingin. Itu tidak ada kok. Tidak Tetap pernah. wajib harus mandi semua Pak Ustadz ya. Mungkin kalau Tadi kan sudah diberikan saran sama Pak Ustadz Iya. untuk melawan rasa dingin itu salah satunya dengan cara Lah, mulai seperti dari itu. bawah dulu. Dari bawah dulu. Nah, saya yakin teman-teman banyak yang belum paham ini ya teman-teman. Jadi kalau mandi pagi itu disarankan Mungkin seperti itu. dimulai dari bawah Dari ya, Pak bawah Ustadz, ya. dulu. Kalaupun tidak, mungkin kalau kita itu terpaksa dengan keadaan memang kalau kita harus mandi dengan menyentuh air hingga kita itu akan menjadi sakit atau dalam posisi kita akan menjadi sakit, boleh kok ada toleransinya, tapi tetap mandi. Bahasanya toleransinya apa? Kita pakai tayamum. Itu hukum. Tayamum ya caranya tayamum pakai kita mandinya pakai debu, membasuh tangan dan muka cuma 2 orang itu saja syaratnya. Itu boleh toleransi. Jika memang kita bersentuhan dengan adanya air itu menimbulkan kita sakit. Kalau Atau tanpa pas kita itu, posisi sakit misalkan, Pak posisi Ustadz. sakit. Kalau tidak seperti itu ya tidak apa-apa, tidak boleh, tidak ada toleransinya sudah itu wis. Gitu yang akan terjadi. Gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini juga pertanyaan berikutnya Pak Ustadz yang masuk. Di saat kita perjalanan, kita sudah bersuci. Ya. Ya, kita sudah bersuci, berwudu dan sudah mau sholat Pak Ustadz. Posisi kita di perjalanan dan baju kita tuh kotor. Atau kita ragu lah dengan kesucian baju kita ini. Iya, iya. Nah, itu jalan keluarnya seperti apa? Apakah kita lanjut sholat? Atau kita tidak sholat hanya karena baju kita ini najis mungkin begitu Pak Ustadz? Dalam kitab fikih, bahkan dalam usul fikih, qawaidul fikih ya, fawaidul janiyah dalam kitabnya itu dijelaskan. Kalau kita dalam perjalanan, jangankan di perjalanan kita lagi di rumah, tidak punya sama sekali baju yang suci, mau pinjam sudah ada, biasanya akan seperti itu kan. Apakah kita harus wajib sholat? Wajib. Sholatnya tetap Meskipun wajib baju kita ini najis Pak Ustadz. dalam posisi najis, wajib dengan tujuan sholatnya itu adalah lihurmatil wakti, menghormati waktu. Jadi bukan wajibnya itu karena wajib kita mau menggugurkan sholatnya, tidak wis, hanya menggugurkan kewajiban. Kalau sholatnya masih belum tentu. Jadi nanti kalau sudah kita punya baju, maka diganti sholat itu. Wajibnya itu adalah menghormati waktu. Dalam bahasa usul fiqh disebut lihurmatil waktu. Bahkan dalam kitab Asbah wa Nadhair itu dijelaskan menghormati waktu itu wajib, bukan masalah hukum sah dan tidaknya. Bukan masalah kita itu sudah lepas dari kewajiban sholat, tapi melepas masalahnya itu hukum masalah waktunya. Itu yang dimaksud. Tetap wajib hukumnya mengerjakan sholat. Tapi tetap harus diganti ya Pak Ustadz. Diganti Setelah di luar kita waktu kalau sudah sampai punya. di rumah atau di Ya. tempat yang dimana kita sudah mempunyai baju yang bersih ya Pak Nah, Ustadz, yang suci ya. seperti itu yang Kita terjadi. mengganti sholat yang tadi itu Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misal nggak diganti Pak Ustadz, Ya kita kan sudah tidak tetap dihitung nggak sholat ya Pak Ustadz ya. itu nggak sholat, sudah wis. Sudah dihitung nggak sholat kalau memang nggak diganti sudah itu. Tetap hukumnya ya kita anggap saja lah enak-enakan bahasa ya dosa. Itu yang terjadi. Gitu yang mungkin bisa. Oke, luar biasa teman-teman sudah terjawab semuanya pertanyaan yang sudah dititipkan kepada kita untuk membahas tema tentang cara bersuci yang sering kita alami di lingkungan sekitar. Mungkin itu ya Pak Ustadz untuk kesempatan malam kali ini. Ya, Atau dan- mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan Pak Ustadz? Iya. Sebagian saya juga ingin menjawab pertanyaan. Oh boleh, yang Ini? masuk ke ini Pak Ustadz ya. Ya. Ada satu pertanyaan di sini. Ustadz, ini ada bagaimana hukumnya suci apa tidak
tentang cairan yang keluar dari ikan cumi-cumi. Oh, yang berarti cairan yang warna hitam itu ya? Ya, ada pertanyaan, suci apa tidak cairan yang keluar dari ikan cumi-cumi? Dan kalau memang suci bagaimana? Kalau memang tidak suci bagaimana? Soalnya itu dianggap suatu yang disebut dengan bahasa kalau ular itu apa itu namanya? Bisa. Disebut bisa. Gini katanya, suci apa tidak? Berbicara dalam hukum ini, apakah suci apa tidak? Di kitab dijelaskan, kitab Sulamul Munajat, kitabnya tipis, di situ ada di Sulamul Munajat, suci apa tidak, bahwa apa namanya itu yang hitam itu, bisanya itu dianggap tidak suci, dianggap najis. Maaf, dalam Sulamul Munajat itu hukumnya tidak suci, tapi kalau memang itu bisa itu keluarnya dari dalam perut. Nah, di situ dalam kitab dijelaskan menurut penelitiannya. Kalau memang dianggap bisa itu menurut kitab Sulamul Munajat itu diteliti itu adalah tidak menjadikan keluar darah dari perutnya ikan apa itu namanya? Ikan cumi-cumi, hanya sekedar itu adalah dianggap itu ludahnya, maka itu tidak dianggap najis. Gitu jawabannya. Jadi saya jelaskan lagi, bisa najis, bahkan ulama yang lebih sepakat di sini adalah dianggap najis karena itu keluar dari dalam perutnya ikan, yang dianggap itu disebut bisa. Kalau berbicara bisa maka hukumnya haram dan najis. Yang haram itu dimakan, yang hitam-hitamnya. Yang hitam-hitamnya kalau misalkan dicuci bersih ya sudah, ada wis. Memang kebanyakan kalau saya melihat orang memasak ikan cumi itu kalau dibersihkan malah nggak enak Pak Ustadz. Ya, gimana kalau sekarang kita sudah canggih kan. Kalau kita merasa tidak enak, gimana kalau dibumbu kan ada masakan yang baru lebih enak. Ya itu yang menjadi permasalahan. Dari kesepakatan para ulama di situ mengatakan ini haram ya Pak Ustadz ya. Haram dari menurut penelitian dari para ulama di sini disebut haram karena itu dianggap bisa dan keluar dari dalam perut. Tapi menurut ilmu penelitian yang lain kalau memang itu tidak dianggap keluar dalam perut, maka tidak dianggap haram atau tidak dianggap najis. Gitu. Mungkin demikian yang bisa kami jawab untuk para hadirin. Dan perlu saya jelaskan sebagaimana tekanan barusan bahwasanya kalau berbicara toharoh, kalau berbicara sesuci, itu yang jelas bersuci hukum termasuk bagi kita adalah hukum bagi kita sendiri untuk menentukan kita akan menjadi orang yang menjaga diri kita sendiri. Bersesuci itu adalah merupakan salah satu kunci bagi diri kita sendiri untuk menjadi orang yang menjaga diri kita sendiri. Itu adalah sehingga ini dianjurkan oleh Allah, oleh agama, maka bersesuci itu adalah merupakan syarat kepada semua pekerjaan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada para hadirin. Mungkin sebelum kita tutup untuk pembahasan tentang tata cara bersuci Pak Ustadz, supaya kita lebih rajin lagi untuk menjaga kesucian tubuh kita ini dengan cara berwudu. Tadi kan kita sudah membuka tema kita dengan wudu Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz bisa tutup dengan sebuah kalimat atau pesan-pesan ke kita semuanya. Apa keistimewaan kalau kita selalu menjaga wudu kita Pak Ustadz? Katanya saya pernah dengar, entah benar atau tidak, katanya nanti ini akan secara duniawi ataupun secara akhiratnya mungkin Pak Ustadz. Kalau kita sering menjaga kita suci dengan terus, artinya tidak pernah putus dengan wudhu Pak Ustadz. Ada dalam sebuah kitab, di syarahnya kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, di situ dijelaskan. Bahkan dalam salah buah kitab, dalam sebuah tafsir Huzain itu dijelaskan. Berwudu itu adalah salah satu kunci jawaban kepada diri seseorang itu sendiri. Tandanya orang dia itu menjadi orang yang telaten atau orang menjaga dirinya sendiri. Satu. Yang nomor dua, orang kalau sudah sering berwudu akan membuat diri orang itu salah satunya selalu berbuat dengan keadaan yang baik. Kalau orang sering tidak lepas wudu, maka yang disebut dengan iltizamul wudu, maka perbuatan orang itu tidak mudah untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak di luar aturan agama. Ini yang terjadi. Dan kalau sering orang itu tidak pernah lepas dari air wudu, artinya bahasa air sembahyang, maka nanti pada waktu akhir
insya Allah kita akan dengan Allah dicabut dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam posisi yang disebut dengan bahasa kita membawa dalam a'maliyah, dan keadaan Islam kita selalu melengket. Ini yang akan Allah berikan kepada seseorang. Bahkan waktu mencabut pada waktu malaikat roh itu, sebagian cerita kalau kita dalam posisi dalam wudhu, insya Allah lisan kita itu kalau dalam posisi berwudhu maka tidak akan lepas untuk berzikir kepada Allah dengan lafal Allahu Akbar dan dengan lafal la ilaha illallah. Ini kalau kita sering melaksanakan bersesuci yang disebut dengan wudhu. Kalau sebagian kitab disebut air sembahyang. Itu yang perlu kita tegaskan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan iltizamul wudhu, membiasakan diri untuk tidak lepas dari wudhu, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu yang diinginkan oleh pribadi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua untuk kesempatan hari ini Pak Ustadz. Baik teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan yang sudah di-request oleh sahabat-sahabat kita tentang cara bersuci. Ya, apalagi tadi pesan terakhir dari beliau sebelum menutup acara ini tentang keistimewaan dan keutamaan bagi kita yang tidak pernah putus dari wudhu atau menjaga kesucian tubuh kita. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan lebih rajin kita untuk menjaga tubuh kita ini supaya suci. Ya, artinya tidak putus dari wudhu karena berkahnya luar biasa teman-teman, baik dunia maupun di akhiratnya. Semoga berkah buat teman-teman semuanya. Sekali lagi teman-teman, bagi yang mau bertanya ataupun mau titip tema untuk kita bahas, silakan langsung ketik di kolom komentar atau langsung DM di Instagram kita di kolom deskripsi ya di bawah. Ya, insya Allah nanti jika diberikan kesempatan oleh Allah, kita akan membahas semua pertanyaan atau titipan tema dari teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi pastikan selalu klik tombol subscribe. Ya, subscribe, share kepada teman-teman saudara Anda semuanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bersama-sama mendalami Islam secara kafah. Ya, kemudian yang kedua kita akan membahas lebih tuntas, lebih jelas lagi pemahaman kita tentang terkait apa yang kita alami di lingkungan sekitar versi agama Islam. Begitu Pak Ustadz ya. Sekian dari saya teman-teman semuanya, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.